Pak Yesus, sekali Yesus tetap untuk selama-lamanya ya. Saya sekali ambil Yesus, pilih Yesus, udah gak bisa ditukar dengan yang lain. Kenapa? Saudaraku, karena dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Pada waktu saya baru terima Yesus, ada seorang dari luar sana, dia bilang, kamu harus kembali kepada agamamu yang lama. Kamu akan kuberikan uang. Buat saya, uang bukanlah segala-galanya. Karena saya percaya, Yesus lebih berharga daripada uang. Yesus lebih berharga daripada harta kekayaan kita. Dan Yesus lebih berharga daripada rumah yang kita miliki. Karena Yesus adalah segala-galanya. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Dan itu harus diberitahu kepada semua orang, agar semua orang tahu bahwa siapakah Yesus itu. Karena banyak orang nggak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Bahkan dia menjadi orang Kristen, dia nggak tahu siapa Yesus sebenarnya. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak tahu setelah dia mengalami kematian, dia nggak tahu kemana dia perginya. Itu sangat-sangat disayangkan. Karena buat apa dia menjadi orang Kristen kalau dia tidak tahu kemana arah tujuan hidupnya setelah dia mengalami kematian. Saya mau bertanya kepada saudara, siapa yang percaya ketika kau dipanggil malam hari ini yakin masuk dalam kerajaan surga? Angkat tangannya. Haleluya. Haleluya. Ada yang belum angkat tangan, mungkin masih ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena saya masih banyak dosa. Masih hidupnya masih nggak karuan. Hidup saya jauh dari Tuhan, melakukan perbuatan salah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berkata seperti itu. Banyak saya temui orang-orang Kristen yang lahir dari dalam kandungan sudah menjadi orang Kristen. Saya tanya, ketika kamu nanti mati, kamu yakin gak masuk surga? Nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Karena masih banyak dosa. Dia konsep kekristenannya masih berpikir bahwa keselamatan yang dia peroleh berdasarkan hasil perbuatan baiknya. Jikalau keselamatan itu berdasarkan hasil perbuatan baik, saya percaya saya sendiri nggak akan selamat dan saudara juga pasti nggak akan selamat. Karena saudara, perbuatan baik kita itu di mata Tuhan tidak ada nilainya. Ingat, agama, usaha, manusia mencari Tuhan. Tetapi kekristenan adalah Tuhan yang mencari kita. Itu bedanya. Kita harus bisa membedakan. Kalau orang agama lain berusaha untuk mencari Tuhan. Tetapi Tuhan, kekristenan itu Allah orang Kristen. Dia yang datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kenapa hamba Tuhan datang ke tempat ini ke Mentawai? Karena dia sedang mencari orang-orang yang terhilang dari hadapan Tuhan. Arti terhilang berarti terpisah hubungannya dengan Tuhan selama-lamanya. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan karena ada satu penghambaan, yaitu yang disebut dengan dosa. Semua orang punya dosa. Saya punya dosa, saudara punya dosa. Karena kita punya dosa, maka perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Kita butuh satu pribadi yang bernama siapa? Yesus. Oleh sebab itu, Yesus, semua orang harus tahu siapakah Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya mau tanya yang kedua, siapa yang pengen cepat masuk surga? Nggak ada yang angkat tangan. Iyalah, kalau pengen cepat masuk surga berarti cepat mati. Kan kita nggak mau mati. Kalau bisa umur panjang, betul? Buktinya kalau saudara sakit, sibuk bawa ke rumah sakit supaya bisa sembuh. Karena kita nggak mau cepat mati. Siapa yang pengen cepat mati di sini? Yang pengen cepat mati berarti sudah tidak punya tujuan hidup. Tapi kalau yang pengen umur panjang berarti masih banyak hal yang harus kita kerjakan di muka bumi ini. Karena Injil belum selesai diberitakan sampai ke ujung bumi. Saudara berkata, oh saya mau pergi sampai ke ujung bumi. Katanya di pulau sebelah belum kita pergi. Ya, jadi saudara selalu katakan bahwa kenapa Yesus perlu diberitakan? Kenapa Yesus perlu diberitakan? Karena Yesus itu satu-satunya, bukan salah satu. Walaupun ada lagu Roma Irama berkata banyak jalan menuju Roma, betul? Banyak jalan menuju Siberut, betul nggak? Yes. Banyak jalan menuju Padang, yes. Bisa melalui Siberut, bisa melalui Sipora, bisa melalui Sikaka. Banyak jalan menuju ke Padang. Itu boleh nyanyi itu nyanyikan. Tapi saudaraku, jalan menuju surga hanya satu. Tidak ada yang lain. Maka dari itu sekali saya mengambil keputusan Yesus dan tidak pernah tergantikan untuk selama-lamanya. Karena Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu saudara yang tinggal di Mentawai, beritahu kepada tetanggamu, keluargamu, bahwa ada satu pribadi yang bisa menebus dosa kita, yang bisa menghapuskan dosa
yaitu Yesus Kristus. Nggak ada yang bisa menebus dosa di dunia ini. Siapapun, nabi boleh banyak, ya, nabi boleh banyak, guru boleh banyak, pendeta boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Maka dia perlu diberitahu. Dan ketika nyanyi pujian tadi, itu adalah sebuah komitmen. Sebuah komitmen sekali Yesus tetap Yesus. Ingat, Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu mau masuk ke dalam dapur perapian, dia bilang begini, imannya begitu teguh, begitu kuat. Dia katakan, sekalipun ketika saya masuk dapur api dan Allah tidak menolong saya, dia tetap percaya bahwa Allah tetap untuk selama-lamanya. Jadi iman Sadrak dan Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan iman yang murahan, bukan iman yang negosiasi, tidak. Sekalipun Tuhan tidak menolong dia pada waktu di dapur perapian, dia tidak tergoyahkan, dan dia tetap percaya bahwa Allah yang sebagai Allah yang hidup dan Allah tetap selama-lamanya dan tidak tergantikan oleh siapapun. Bisa saudara seperti itu ketika diperhadapkan oleh persoalan yang begitu berat? Apakah saudara masih bisa bernyanyi Allah itu baik? Kemarin sebelum saya kesini, saya terlambat naik kapal dan saya mendoakan satu keluarga yang sakit. Ada seorang ibu yang sudah cuci darah, harus diangkat ke pendunya. Sepertinya sudah tidak ada harapan hidup. Tapi yang sangat mengejutkan saya, setelah berdoa, dia ikut nyanyi, dia ngajak nyanyi. Apa saudaraku? Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ketika ibu itu sedang mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, dia masih bisa berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Berarti dia punya iman yang hidup. Karena Allah baik itu bukan berarti keadaan kita baik secara manusia. Meskipun keadaan kita secara manusia tidak baik, tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang tetap baik. Saudara yang sedang mengalami sakit hari ini, saudara yang mengalami masalah mungkin belum punya pekerjaan, atau bisnis yang sedang hancur, atau bangkrut sekalipun, apakah saudara masih bisa berkata, haleluya, Allah itu baik bagi saya? Mungkin kalau ketika kita masih banyak uang, ketika bisnis kita sedang maju, ketika kita bebas dari sakit penyakit, kita masih bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, praise the Lord, haleluya, Tuhan itu baik. Semua orang dan agama-agama lain juga bisa berkata seperti itu. Ketika dalam kondisi senang, ketika dalam kondisi bahagia, kita bisa berkata Allah itu baik. Tetapi ketika saudara sedang mengalami kesulitan, mengalami tantangan, persoalan, bisakah kita berkata bahwa Allah itu baik? Amin. Amin. Saudaraku, jangan ragu. Kenapa saudaraku? Karena rencana Allah tidak pernah rencana yang tidak baik. Mungkin manusia mereka akan kejahatan buat saya, mereka akan kejahatan buat saudara, tetapi Allah tidak pernah mereka kejahatan. Tapi Allah merencanakan kebaikan buat kita. Saudaraku, terima kasih. Hal yang luar biasa, saya sangat senang sekali bisa berada di tempat ini. Karena bukan kemauan saya, tapi Roh Kudus yang suruh saya ke tempat ini. Siapa yang mau datang ke tempat ini? Ya, betul nggak? Kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan karena Yesus, ngapain datang ke tempat sini? Harus bersusah payah. Ya, saya salut sama bapak dari tempat ini. Acungkan 2 jempol, kalau bisa jempol kaki diangkat sama saya. Puji Tuhan. Saya bilang kepada teman-teman yang di kota, saya video, nih perjalanan hamba-hamba Tuhan di Mentawai, begitu luar biasa. Saudara, di Jawa, ketinggalan pesawat ada bus. Di sini ketinggalan kapal, nunggu lagi ya. Nunggu, jadwal jam 6 sore, berangkat jam setengah 11 malam. Terus jalannya seperti apa? Seperti jadi diprediksi jadwal jam 5 pagi, jam 10 pagi baru nyampe. Istri saya bolak-balik WA, sudah di mana Pak? Sudah di mana Pak? Sudah nyampe belum? Anginnya gimana? Gelombangnya bagaimana? Udah tenang, enjoy life. Saya menikmati gelombang itu. Dan saya berdoa sama Tuhan ketika saya mau berangkat. Saya mendengar katanya, oh ada gelombang, ada kapal pecah. Saya bilang, Yesus berkata, angin dan badai. Yesus berkatakan, teduh saat itu. Akhirnya saat itu juga teduh. Kenapa saudaraku teduh? Karena Tuhan punya kuasa. Anak-anak Tuhan juga punya kuasa, punya otoritas, diberikan kunci kerajaan surga dan juga bumi ini milik kita. Dan Tuhan kasih kuasa, power of Holy Spirit. Tuhan katakan Dia akan berikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, mulai dari
Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kemana lagi? Ujung bumi. Jangan bilang ke ujung bumi kalau saudara belum pernah pergi ke Sukabumi. Puji Tuhan. Makanya ketika Roh Kudus suruh pergi, gak usah mikir duitnya. Yes, kebanyakan orang mikir duitnya dari mana? Yehova Jireh, Dia yang menyediakan. Amin. Pekerjaan Tuhan gak usah takut ketika Tuhan sudah suruh pergi, go. Kenapa? Tuhan sangat bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dan Dia tidak pernah tanggung memberkati anaknya ketika anaknya sekalipun di dalam kesulitan. Dia tetap menjagai, dan Dia tetap memantau, dan Dia tetap memeluk kita, mengasihi kita. Karena Dia sangat cinta sama kita. Bayangin, saudaraku, kita siapalah kita? Ya, udah hitam, ya kan? Udah jelek lagi, hidup lagi. Tapi kenapa Yesus mau berkorban untuk kita? Karena Yesus tidak pernah memandang bulu, mau hitam, mau keriting, mau mata belok, mau kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, semuanya dicinta sama Tuhan. Haleluya. Kenapa? Ada orang bertanya, kenapa sih manusia kok berbeda-beda? Ada yang kulit putih, ada yang kulit kuning, ada yang putih banget, ada yang hitam banget. Ya. Katanya begini, kalau yang hitam banget kelamaan angkatnya, jadi angus. Kalau yang putih setengah mateng. Kalau yang kuning 75%. Kalau yang sama matang, apa itu? Mungkin hampir habis ya. 80. Tapi saudaraku, semuanya punya keistimewaan. Gak usah takut yang kulitnya hitam seperti saya. Ya, hitam-hitam kereta api, walaupun hitam banyak yang nanti. Hitam-hitam buah manggis, meskipun hitam dalamnya, iya. Katakan kiri kanan yang hitam, engkau manis. Pace, oke. Gak usah khawatir Pace, ya. Hitam tapi manis, ya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus di atas segala kasih. Oke, mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Semua sudah mendapatkannya? 2 Tawarik 7 ayat 14 kita akan baca bersama-sama, tapi dengan jangan terlalu cepat-cepat ya. Kita nikmati firman Tuhan ini seolah-olah saksang ya. Saksang kita nikmati bahwa firman Tuhan itu enak sekali dan nikmat karena dalam makanan rohani yang akan memberi gizi kepada kita. Agar rohani kita tetap hidup dan rohani kita terus bertumbuh dan berbuah. Oke, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Ya, elevate your prayer. Naikkan tingkat doamu. Kalau dulu kita orang Kristen hanya bisa berdoa makan, doa tidur, doa buat keluarga kita mulai tingkatkan doa kita. Memikirkan apa? Negeri kita, kota kita, lingkungan kita, lingkungan gereja kita perlu belas kasihan Tuhan. Saya ada di kota Sukabumi, saya bangun panti asuhan di Sukabumi, dan saudaraku apa yang aku lakukan? Saya memberkati daerah itu. Setiap bulan saya kasih blessing buat tetangga-tetangga. Dulu pada waktu saya udah bangun panti asuhan, di tengah perjalanan saya disetor sama Satpol PP. Saya ditelepon, Pak Yeremia, berhenti membangun tempat ini. Kenapa Pak? Saya sudah urus izin, IMB sudah beres. Kenapa harus dihentikan? Pokoknya berhenti, nggak boleh. Nggak ada alasan. Karena mungkin Kristen punya berhenti tanpa alasan. Terus saya bilang, oke Pak, silakan berhenti. Stop, nggak apa-apa.
Itu bukan bisnis saya, itu bisnis kerajaan Allah. Dan silakan di stop. Dan kemudian Bapak ambil semua anak panti 30, bawa urus, kasih makan, sekolahin, urus sama Bapak Satpol PP. Oke, dia tutup. Telepon lagi, Pak Yeremia, kami gak sanggup. Lanjutkan saja. Siapa takut? Ya, sudah berdiri. Tetangga fanatik sekali. Dia congkel. Itu jendela. Ambil tabung gas, ambil kamera, dilempar ular. Wah, kita berdoa. Kejahatan kita balas dengan kebaikan. Suatu saat ini yang fanatik, dia kan bisnis thrifting, tahu thrifting? Baju second. Nah, dia buat, dia di Batam, tenggelam kapalnya. Terus ada yang terselamatkan beberapa bajunya, satu truk basah semua. Dia bingung cari tempat jemuran. Di mana tempat jemuran? Dia keliling. Padahal sebelahnya ada panti asuhan luas untuk jemur. Tapi karena malu, ya kan? Tapi karena di mana keliling dia gak ada yang nampung, akhirnya dengan terpaksa dia di panti asuhan. Akhirnya pegawai panti asuhan telepon saya, Pak Yeremia, ada ini Pak tetangga. Itu loh Pak. Oh kenapa? Mau titip jemur pakaian. Oh boleh gak? Boleh. Terus setelah boleh, dia tanya bayar berapa? Free of charge. Gak usah bayar. Berapa lama? Bebas. Tak terbatas. Apa yang terjadi saudaraku? Aja dijemur sampai kering. Besok sudah telepon, Pak Yeremia, terima kasih ya, sudah boleh jemur pakaian. Maunya Pak Yeremia sekarang tempatnya mau buat ibadah, mau buat KKR, mau buat kebaktian, silakan. Mau musik food band, silakan. Jadi sekarang saudara segini datang ke panti asuhan mau KKR di sana, nggak ada yang larang. Haleluya, beri kemuliaan bagi Yesus Kristus. Kepala kejahatan kita balas dengan kebaikan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di dalam Yesus. Waktu rumah saya masih RSSSS, tahu? Rumah sangat sederhana, susah selonjor sekali. Saya bersama anak-anak kami saya nyanyi, main gitar, nyanyi lagu apa? Kaulah segalanya. Setiap malam mau tidur kita nyanyi pujian penyembahan. Lagi nyanyi digedor-gedor sama-sama. Berisik katanya. Kami diam. Oke. Akhirnya pada waktu saya naik angkot, tiba-tiba tetangga yang gedor pintu saya naik angkot bareng saya. Wah, Bu apa kabar? Sambil malu-malu. Begitu turun, saya bayarin angkotnya. Bu, udah saya bayarin. Apa yang terjadi saudaraku? Begitu pulang ke rumah saya, tiba-tiba sudah ada buah salak diantar ke rumah saya. Haleluya! Kejahatan balas dengan kebaikan sehingga terjadi perubahan dan pertobatan. Anaknya yang kerja jadi satpam, tadinya tengilnya minta satpam, baru jadi satpam aja udah tengil, apalagi jadi presiden. Saudara, dan pada waktu itu akhirnya setelah terjadi kejahatan dibalas dengan kebaikan, akhirnya saya nyanyi sampai malam, haleluya 12 kali, tidak ada yang pernah gedor pintu, saudaraku. Dan ketika dia lebaran, dia antarin apa? Kue. Kaget. Siapa yang antar? Tetangga sebelah. Nah, ketemu dengan anaknya jadi satpam di salah satu bank. Selalu tanya, Pak, apa kabar Pak? Dulu jutek, saudaraku. Jadi apa? Ikatlah persahabatan dengan mama. Mengerti sampai di sini? Ya. Ketika dia naik angkot, padahal cuma berapa? 2.000 rupiah kita bayar, kan? Jadi terjadi rekonsiliasi dan pertobatan. Makanya ketika orang berbuat jahat sama kita, ada orang bakar gereja kita, haleluya 12 kali. Haleluya 12 kali. Amin. Yes. Itulah kehebatan anak-anak Tuhan. Maka tadi terjadi ada orang yang dianiaya karena nama Yesus. Saya coba bilang, berikan kekuatan dia. Berikan kekuatan dia. Karena saya percaya ketika ada penganiayaan berarti ada ledakan kebangunan rohani. Karena gereja kalau tidak dianiaya suka tertidur. Suka tertidur. Ya, akhirnya terbuai. Sedang dinabobokan oleh siapa? Oleh kuasa kegelapan. Biar kita nggak pusing dengan penginjilan, ya.
Biar kita di dalam hubungan sibuk dengan program-program, program inilah, program itulah, program ini, biar apa? Kita lupa akan amanat agung. Nah, itu bahaya, saudaraku, karena bisa-bisa kita sedang disihir oleh kuasa kegelapan agar kita tidak memberitakan Injil, meskipun kegiatan kita seolah-olah kegiatan rohani, saudaraku. Kebanyakan rohani nanti jadi, makanya setelah banyak rohani kita harus salurkan biar nggak mampet di otak kita. Ya, garam sama garam kalau ketemu terus jadi apa? Garam sama garam kalau kumpul terus jadi apa? Keasinan. Keasinan jadi darah tinggi. Jadi gak heran kalau anak-anak Tuhan sering bertemu, akhirnya terjadi perpecahan. Gak heran kalau saudara sedang sidang, pleno dan sebagainya, ada yang gebrak meja, berarti dia kebanyakan darah. Ya, kebanyakan garam. Kenapa? Karena garam sama garam sering bertemu, akhirnya terjadi darah tinggi. Keributan terjadi karena kenapa itu? Banyak gereja pecah, banyak gereja ribut, rebutan domba. Karena apa? Garam sama garam terus bertemu. Pada waktu saya di Manado, bayangin satu gereja 35 pendeta. Jadi dia tuh cuma tinggal nunggu khotbah jadwalnya. Bayangin 1 tahun berapa minggu? 52 minggu. Berarti nunggu khotbah hari Minggu jadwalnya 1 tahun setengah baru jadwal 1 kali. Saya bilang, ngapain kamu gelarnya pendeta numpuk di gereja, satu gereja jemaatnya cuma 400 orang. Pendeta 35, sedangkan banyak daerah yang perlu church planting, perintisan. Banyak orang pengennya enak, perintisannya yang sudah banyak gereja, saudaraku, berdoa, Tuhan gereja yang besar sudah pecah, pindah ke saya. Kenapa? Pemancing yang males. Makanya Tuhan bilang kita bukan pemancing, tapi kita adalah penjala manusia. Kalau pemancing cuma satu. Tapi kalau penjala sekali, apa? Tebarkan jala berapa? Tak terbatas. Kalau ratusan bahkan ribuan. Makanya itu sejak kejadian lawatan Tuhan atas kota Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu. Kisah pada 1 ayat 8 ya. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dan ketika Roh Kudus turun ada tanda-tanda ajaib yang menyertai kita. Dan buktinya apa? Orang yang penuh dengan Roh Kudus bukan jago kandang, tetapi dia berani seperti Petrus memberitakan Injil sekalipun banyak yang menentang kita. Wah, takut ganti, takut dibunuh, takut diapain. Saudaraku, kita bukan mengkristenan orang, tapi kita memberitakan kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Kalau nggak ada yang memberitakan kabar baik, siapa yang mau mendengar? Siapa yang mau percaya? Karena saya itu hasil daripada pemberitaan Injil. Kalau nggak ada kata saya memberitakan Injil kepada saya, nggak ada pertobatan buat saya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara sudah diberikan kuasa, kuasa itu harus dipegang. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit ketika kita menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Itu berlaku untuk siapa? Oh, itu untuk pendeta-pendeta besar? No, semua orang percaya punya kuasa yang sama, asal kita berani memperkatakannya. Pada waktu saya mau kesini, saya bilang, Tuhan, saya percaya. Kan dibutuhkan sama Tuhan cuma percaya kan? Percaya, yakin, sungguh-sungguh pasti terjadi. Gelombang, katanya musik gelombang, dia bilang, Tuhan dalam nama Yesus, kalau Tuhan sudah perintahkan gelombang waktu itu teduh, ketika gelombang besar badai, katakan teduh. Dan ketika saya nyebrang tadi, udah tenang sekali. Luar biasa ya, Pak Medi ya? Tadi tenang sekali ya. Terus pada waktu perjalanan dari Padang ke Sikabaluan, sudah tenang sekali. Saya tidur seperti ayun-ayun, enak sekali ya. Kapan lagi dengan dulu tahun 1995 perjalanan saya naik kapal dari Tanjung Priuk menuju ke Bitung Manado. Jadi setiap itu gelombangnya lebih parah lagi, ya. Tapi ini tenang, ya. Diayunkan, Nina bobokan seperti Tuhan sedang menina bobokan kita. Nina bobo, oh Nina bobo, ya kan? Ya. Kalau digoncang keras bukan Nina bobo. Bangun, jangan lama-lama gitu. Saudara, ketika saya pelayanan di Lampung, Hamid 1
itu terjadi satu juga badai sampai perjalanan yang ditempuh dengan 2 jam menjadi 13 jam. Jadi ada mobil yang jatuh. Apa yang terjadi, saudaraku? Berdoa, Tuhan, saya mau berjalan. Istri saya, "Ma, perkatakan firman Tuhan." Dan saya perkatakan, dalam nama Yesus, gelombang dan angin akan teduh dan tenang seperti yang Yesus lakukan. Karena kita adalah anak-anak raja, memperkatakan dengan perkataan iman pasti terjadi. Saudaraku, pada waktu saya nyebrang, itulah begitu tenang sekali. Sampai di Bakahuni, lebih cepat setengah jam. Sampai teman saya jemput terlambat. Kaget, kenapa sudah nyampe? Berarti dia nggak percaya kan mujizat Tuhan. Filipus aja, pada waktu dia mau pergi ke satu lokasi, dalam waktu berapa menit? Berapa detik? Makanya saudaraku, ada Filipus akhir jam. Tadi saya minta Filipus, tapi gak dijawab sama Tuhan. Takut jadi sombong. Haleluya. Manusia memang penuh kekhawatiran. Tuhan kasih kuasa, kadang-kadang kita khawatir dan takut, gak yakin. Sebenarnya masalah yang dipersoalkan pada waktu itu oleh Yesus pada murid-muridnya apa? Keraguan, ketidakpercayaan. Padahal kuasa udah diberikan sama kita. Kuasa apa? Kuasa menginjak ular, kuasa menginjak kalajengking, mengusir setan demi namaku. Pada waktu kemarin sebelum saya pergi ke sini, dari Surabaya, dari Lumajang, ke Sukabumi, semua minta pelayanan pelepasan. Saudaraku, kenapa minta pelayanan pelepasan? Karena ada kuasa-kuasa yang mengikat hidupnya, kutuk yang mengikat hidupnya, sehingga membuat kehidupannya dia udah cari uang, banting tulang ke sana ke sini, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Saya bilang sama dia, berarti ada something wrong dalam hidupmu. Ketika didoain, betul, nggak tahunya, setelah didoain, dia pelepasan, jimatnya banyak banget. Dia jimatnya dia simpen. Dia waktu lepasan dia hampir terputar matanya. Dia bilang, masih ada. Dia keluarin. Semuanya batu akik yang bagus-bagus. Terus ada teman saya, Pak Romen, lihat coba, ada yang bagus gak? No, kita harus bakar dan kita buang, ya. Kita buang. Ada kayak batu permata nih, simpen aja. No, kita buang, kita bakar. Hanya kita bakar, kita buang. Dan dia bilang, Pak, setelah dibakar, dibuang itu, rumah saya jadi terang beneran. Kenapa banyak orang Kristen yang seperti itu? Dia percaya Yesus dan dia juga percaya kuasa yang lain. Nah, saudaraku, jika ada di tempat ini yang masih seperti itu, tinggalkan semuanya, karena itu adalah kutuk di dalam hidup keluargamu, di dalam kehidupanmu, kehidupan rohanimu, dan engkau tidak akan mengalami pertumbuhan dan engkau pun tidak akan berbuah. Kenapa? Karena ada kuasa kutuk yang mengikat kita. Memang barang siapa yang percaya Yesus itu tidak ada kutuk, tidak ada hukuman yang mengikat kita. Tapi percaya bagaimana? Semua setan juga percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bisa. Tetapi apa yang disebut percaya? Percaya itu kan mengaku di dalam hati dan juga memproklamirkan melalui perkataan kita bahwa dialah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah mengangkat kita dari lumpur dosa dan membebaskan kita. Bahkan Alkitab berkata, engkau dan saya lebih daripada. Benar. Enak banget ya. Dikatakan engkau dan saya lebih dari pemenang. Saya mau kasih pengertian. Kenapa kita disebut lebih dari pemenang? Ya, saudaraku, mungkin beberapa tahun yang lalu mendengar bahwa siapa? Jonathan Christie, ya. Jonathan Christie kan juara All England. Ketika dia juara, nama harum siapa yang berkibar? Lagu apa yang dinyanyikan? Bendera apa yang dikibarkan? Indonesia. Bendera Indonesia. Nah, Jonathan Christie yang berlatih setiap hari di badminton siapa? Siapa? Apakah Indonesia? Jonathan. Terus yang babak belur latihan siapa? Jonathan. Terus kemudian yang berjuang siapa?
kemudian yang diet, ya kan, supaya nggak ada pemain badminton perutnya menonjol ke depan kan? Kecuali kalau para pendeta banyak yang menonjol ke depan. Apalagi kalau sudah pendeta besar, banyak undangan makan di mana-mana. Ya, udah. Apalagi saya waktu di Manado, ingat, waktu di Manado berat badan saya 85 kilo. Gemuknya minta ampun. Karena apa? Di Manado ibadah, sekali ibadah hari Minggu 5 kali semuanya makan. Makannya apa? Babi, ewe, tikus, ya, ular ada. Tapi saya nggak suka ular. Ya, jadi semuanya ada. Tiap minggu, setiap ibadah 5 kali, bayangin. Ini rohani banget ini orang Manado. Kau tanya sama Pak Medi kalau dia kebaktian nih, nanti ada kebaktian orang serang. Ada tren baru, terima kubur. Serem banget ya. Jadi kebaktian terima kubur. Tahu nggak terima kubur apa? Selesai kubur, sampai gunting pita kubur juga. Wah, di Manado itu kalau orang sampai dia berdoa, Tuhan kirimkan berkat untuk bangun kubur sampai 200 juta. Kalau nyumbang gereja cuma 100.000. Keterlaluan ya. Sampai bangun kubur dia gunting pita, undang pendeta makan di kuburan. Itu nggak dilarang, asal seimbang. Buat kuburan kita berani beratus-ratus juta, buat persembahan paling 100.000 tingginya. Itu pun dilihat, ya kan? Aduh, susah banget cari 100.000. Bagaikan mencari jarum di tengah-tengah jerami, saudara. Kebanyakan yang di gereja dia apa? 2.000. Makanya yang banyak masuk surga adalah yang 2.000, saudara. Kalau yang 100.000 banyaknya di mana? Di mall. Di Matahari, ya, di Jogja. Kalau di Padang di mana? Di mall pokoknya. Banyak di situ. Tapi kalau di gereja mencari 100.000 bagaikan mencari jarum di tengah-tengah jerami. Itu yang di sana. Oh, di sini nggak ada. Amin. Amin. Haleluya. Masa makan bakso kita berani 20.000, persembahan 2.000, ya kan? Betul nggak? So, bicara apa ini? Kita harus ada peningkatan. Peningkatan apa? Berkat kita. Artinya gini, saudaraku, saya tuh berkomitmen sama Tuhan. Mulai dari persembahan sekian, oh naik sekian tiap tahun, naik, paling besar, paling tinggi, uang yang paling tinggi. Nah itu, kalau perlu ditambahin lagi. Kenapa saya bilang gitu? Karena apa? Barang siapa yang lebih banyak, dia akan menuai. Barang siapa yang kikir, dia juga akan kesulitan berkat. Saudaraku, salah ingat, orang kikir tidak masuk dalam kerajaan surga. Kenapa, saudaraku? Dosanya diminta nggak boleh. Dosa apa? Dosa kikir, saudaraku. Cirinya orang kikir apa? Waktu meninggal. Waktu meninggal, wah tangannya juga begini. Jangan, duit saya jangan diambil. Duit saya jangan diambil. Jangan-jangan dia pesan. Nak, kalau saya meninggal, tolong jangan genggam tangan, lepaskan tangan saya. Kenapa? Dosa orang kikir itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena dosanya diminta nggak boleh. Yesus bilang kikirmu disalibkan di atas kayu salib, tapi tetap nggak boleh, masih tetap kikir. Kenapa saya bilang kikir? Untuk pesta pora kita berani mengeluarkan sebanyak-banyaknya, tapi untuk pekerjaan Tuhan kita mengeluarkan sedikit-sedikit. Ingat, pelayanan itu bukan bisnis. Siapa yang menabur banyak akan menuai. Yes. Bahkan Alkitab Amsal berkata, Amsal bilang apa? Orang menyebarkan harta semakin berkelimpahan, tapi orang yang menghemat sedemikian rupa akan semakin kekurangan. Saya belajar dari setiap ada perkara yang kecil. Saya pernah pada waktu di kampus, saya punya uang 100 perak, saudara. 100 perak tiba-tiba persembahan dijalankan. Waduh, mau ke toilet atau enggak ya? Ke toilet atau enggak? Tapi kan 100.000 waktu itu dapat 4 bungkus Indomie. Zaman tahun 1990, ya kan? 4 bungkus Indomie. Jadi aduh mau. Tapi saudaraku, dia bilang, tahan, gak usah ke toilet. Jadi nanti kalau persembahan ada ke toilet, wah berarti dia tidak taat. Ya, kan biasa kamuflase itu orang Kristen kalau pas persembahan ke toilet, dia pura-pura kencing. Padahal nggak mau kasih persembahan. Hai, bertobat. Nggak ada di sini kan? Nggak ada. Itu di sana. Orang Betawi memurah hati semuanya. Amin. Nah, saudaraku, ketika saya memberi itu dengan keadaan yang itu-itunya doang, ya, saya berikan. Apa yang terjadi, saudaraku? Pada waktu saya
Jadi uang 100 perak itu berarti. Ya, pada waktu saya pergi, saya pelayanan jalan kaki karena gak ada uang. Ayo, berdoa untuk salah satu tantenya teman aku. Saya pergi, berdoa di sana. Tiba-tiba pas pulang, dipanggil, "Brur, tunggu brur." Nah, biasa kalau di Manado kan ada salam tempel. Ya, dibuka, haleluya, 10.000. Zaman dulu 10.000, berarti saya tabur 100.000, 100 perak, menuai berapa? Berarti berapa kali lipat? 100 kali lipat. Gak salah kan firman Tuhan? Ya, 30 kali lipat, 60 kali ganda, bahkan 100. Gak salah kan, benar kan firman Tuhan? Nyanyian yang saudara nyanyikan. Pas berangkat lagi, tiba-tiba tantenya satu lagi panggil saya, "Brur, mampir sebentar." Dia salam tempel 5.000 rupiah. Nah, udah berapa itu? 15. Jadi berapa kali lipat? 150 kali lipat, saudaraku. Kenapa? Di saat kita memberi di dalam kekurangan, Tuhan itu semakin besar. Bahkan ketika janda yang datang dengan 2 peser di hadapan Tuhan, terus ada orang Farisi, dia bilang, "Perpuluhan saya sudah memberikan 1/10, ada 10 selasi, 1/10 segini." Dan nenek yang janda dia memberikan sepeser atau 2 peser persembahan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menghargai yang mana? Yes, yang 2 peser itu. Tapi bukan karena 2 pesernya. Karena 2 peser itu dia seorang janda memberikan di dalam kekurangannya. Dia memberikan dengan rasa sakit seperti seorang mau melahirkan. Dia berikan begitu dengan apa yang dia punya satu-satunya. Sedangkan orang Farisi ini, imam ini dia punya banyak. Saudara, dan Tuhan melihat apa? Bukan persembahannya, tapi Tuhan melihat hati. Itu sulit. Saya pernah punya uang 500.000. Tiba-tiba Tuhan suruh menabur. Saya bilang, "Tuhan, kenapa sih Tuhan itu?" Karena suka kesal juga sama Tuhan. Suka apa? Bikin deg-degan jantung, ya? Bikin jantung deg-degan. Saya berdoa, Tuhan, waktu itu di kantor. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan. Cukup-cukup datang. Bro, kalau mau menabur ini kesini katanya ini. Nih waktu itu saya ingat banget sedang dibangun SICC, ya, SICC di Sentul. Ini bro kalau mau menabur. Nah, kayaknya saya lihat mereka dengan rasa berat hati, ya, berat hati karena ini cuma segininya doang. Tuhan suruh dibutuhkan apa? Ketaatan. Kalau mungkin waktu itu ada 1 juta masih nggak perlu mikir, tapi itu tinggal 500.000 disuruh menabur, mikir ya kan? Betul nggak? Perhitungan matematika udah menunjukkan, tapi Tuhan tetap suruh. Akhirnya saya harus taat. Padahal menabur di mana? SICC kan orang-orang kaya di sana. Tapi ketika kita taat, Tuhan gantikan. Tuhan gantikan. Tapi kita menabur, bukan saya supaya digantikan. Nggak perlu kita nagih sama Tuhan, karena Tuhan nggak perlu ditagih hutang, karena Tuhan tidak pernah mengintangi kita. Nggak perlu ditagih, karena kita memberikan dengan sukacita. Akhirnya kita memberikan dengan rela hati. Seperti seorang yang sakit waktu melahirkan, aduh rasanya karena pas-pasan, tapi Tuhan minta. Kuncinya adalah taat. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini Amsal 2 Tawarik 7 ayat 14 ini bicara apa? Ada orang yang menyebut nama Tuhan Yesus Kristus dan merendahkan diri. Merendahkan diri artinya dengan kerendahan hati. Karena ada orang yang doa dengan sombong. Ya, seperti orang Farisi kan kalau doa, "Saya sudah memberi ini, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah beribadah dari Senin sampai Minggu, gak pernah absen Tuhan, kami datang di hadapan-Mu." Tuhan gak perlu pengumuman, ya. Tuhan tahu hati kita. Gak usah dibilang sama Tuhan kalau kita banyak melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah tahu yang kita lakukan. Yang penting kita dengan kerendahan hati merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Terus kemudian dan berdoa dan mencari wajah-Mu lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dari doa yang penuh kuasa adalah doa yang lahir dari iman dan juga doa yang disertai dengan pertobatan. Arti pertobatan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Jadi saudara, doa yang penuh kuasa adalah doa yang lahir dengan iman dan doa yang disertai dengan pertobatan.
Alkitab berkata, bukankah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tetapi yang menjadi penghalangnya adalah segala dosa dan kejahatan kita. Mungkin jika doamu belum dijawab oleh Tuhan, satu, mungkin doamu tidak sesuai dengan kebutuhanmu. Dua, mungkin ada dosa yang menghalang-halangimu. Makanya Yakobus berkata, sebelum kita berdoa, kita harus introspeksi diri kita, saling mengampuni, saling mengasihi. Karena kalau kita punya kepahitan, doa kita bisa terhalang di hadapan Tuhan. Makanya yang Tuhan butuhkan adalah orang yang memiliki sikap hati dengan penuh kerendahan hati untuk menghadap hadirat Tuhan. Mau itu pendeta, sarjana, mau S2, S3, tetap di hadapan dari mata Tuhan sama. Karena Tuhan tidak tertarik dengan kedudukan, dengan gelar kita. Tuhan sangat tertarik dengan sikap hati kita. Saudara, jemaat, hamba Tuhan, ketika kau melayani Tuhan, menjadi pemain musik, menjadi worship leader, saudara lakukan dengan segenap hatimu, jangan dengan terpaksa, jangan dengan bersungut-sungut, sambil ngedumel, komplain. Sampailah latihan, sampailah ini, saya nggak pernah dibayar latihan. Saudara, engkau lakukanlah bahwa yang kau lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Dan Tuhan yang bertanggung jawab atas semuanya itu, dan kita lakukan dengan taat dan setia. Itu kita belajar taat dan setia. Saudaraku, saya pergi ke sini bukan karena ingin hebat yang pergi ke sana, bukan. Karena saya taat dan setia. Pada waktu umur 49 tahun, seorang pendoa bicara sama saya pada waktu itu, Tuhan akan pakai kamu pergi ke pulau-pulau dan bangsa-bangsa. Saudara, umur 50 tahun ke atas, saya bertanya sama Tuhan, bagaimana saya bisa pergi ke pulau-pulau? Bagaimana saya bisa pergi ke bangsa-bangsa? Saya pergi ke Surabaya aja, dari Sukabumi, saya tidak bisa. Karena saya terikat dengan pekerjaan saya. Saya melayani, saya juga bekerja. Saudaraku, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2021. Dan pada waktu 2021, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Saudaraku, dan sejak saya resign, saya mulai umur 53 tahun, sudah dibawa oleh Tuhan. Untuk kemana? Untuk ke pulau-pulau. Untuk kemana? Ke bangsa-bangsa. Saudaraku, bangsa yang pertama kali aku pergi untuk penginjilan adalah Jepang. Saudara, kenapa Jepang? Karena 10 tahun yang lalu saya berdoa, mengadu Jepang, berprofetik tentang Jepang. Dan saya utus beberapa anak rohani saya pergi ke Jepang untuk bekerja di sana, biar mengadopsi mereka, agar mereka dari yang miskin, mereka hidupnya diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sampai sekarang terbukti keluarganya, mereka ekonominya terangkat. Saudaraku, dulu kita biayain semuanya, yayasan kami biayain semua. Tapi saudara, ketika mereka sudah sejahtera, mereka bisa memberkati yang lain. Jadi bergiliran, dia bisa menolong. Oh, teman dia jatuh, ketolong, dia support. Nanti dia gantian, dan akhirnya dia saling tarik menarik, dan berkat Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Dan ketika anak-anak kita, mereka mengalami kesejahteraan, kita senang. Walau mereka nggak balas, kasih ke saya, enggak. Karena ketika kita berbuat untuk Tuhan, jangan pernah berharap itu kembali. Seperti kasih ibu. Kasih ibu kepada beta, tak sehingga sepanjang masa hanya tak harap. Yes. Begitu juga kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita memberi, jangan pernah berharap itu kembali. Ketika kita menolong orang lain, jangan pernah berharap orang itu akan nolong kita. Ingat, karena kita bukan tanam budi, tapi karena kita kasih Kristus. Anak-anak panti, puluhan, bahkan hampir 100 anak panti. Apakah ada anak panti yang tiba-tiba ayahnya Om Yeremia, bahkan dia bilang, papi mau kemana? Ayo papi, sini, saya biayain. No. Malah justru dia adalah minta tolong saya. Tapi tujuan kita menolong orang bukan supaya orang itu nolong kita. Kalau kita menolong orang, kemudian supaya orang menolong kita, itu sama juga dengan agama-agama lain. Makanya Alkitab berkata Matius 7:12, berbuatlah kepada orang lain apa yang orang lain ini berbuat pada kita. Kalau kekristenan itu bersifat proaktif, bukan pasif. Dan ketika kita menolong orang dan orang itu kurang ajar sama kita, nggak usah pusing. Karena kita menolong untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi di dalam pekerjaan Tuhan nggak ada istilahnya utang budi. Jangan bicara orang. Jangan, saya utang budi pada pendeta ini. Jangan. Nggak ada utang budi.
budi. Ketika orang itu menolong kita, berarti diutus oleh Tuhan untuk memberkati kita. Dan ketika orang kita tolong kemudian tidak berbalik untuk tolong kita, nggak usah kecewa. Karena kita melakukannya bukan untuk dia, tapi untuk Tuhan. Saya membuka panti asuhan bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Kalau untuk saya akan banyak sakit hati, banyak kecewa. Karena apa? Banyak anak-anak yang tidak taat, yang tidak hormat, yang tidak berbalik dengan kasih itu.